Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 kelas Y Agribisnis ingin menerangkan tentang pemahaman dan penerapan hukum Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Camelia Yustiano sebagai moderator dan ada rekan-rekan saya yaitu Andika Handia sebagai pemateri, Nurul Aiza sebagai pemateri, Sela Atika sebagai pemateri, Slamet Cahyo sebagai pemateri, dan Gina sebagai pemateri. Lalu ada bahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, pengertian hukum Islam, kedua, sumber hukum Islam, ketiga, prinsip dan fungsi hukum Islam, dan yang keempat, kontribusi umat Islam dalam perundang-undangan di Indonesia. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan-rekan saya. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya, yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW. Baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah yang dilakukan oleh umat muslim semuanya. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah taala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadis. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam dalam ilmu hukum dibagi menjadi dua, yaitu material dan formil. Material berisi bidang kajian filsafat hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai norma yang ditaati. Kemudian ada formil berisi tentang aturan yang merupakan hukum positif yang berlaku. Pertama ada sumber hukum Al-Quran. Metode penafsiran sumber hukum Al-Quran ada tafsir tahlili atau analitik, yaitu mengkaji Al-Quran dari segi dan maknanya. Dua ada tafsir ismali atau penafsiran secara singkat. Ketiga ada tafsir muqaran komparatif adalah memilih ayat Quran lalu mengemukakan penafsiran seseorang ulama. Keempat ada tafsir matlu'u atau tematik, mengumpulkan ayat Al-Quran yang berbicara tentang suatu masalah. Yang kedua ialah sunnah. Sunnah ialah suatu ucapan atau sabda Nabi Muhammad SAW selama hidupnya yang diucapkan kepada para sahabat-sahabatnya dan diriwayatkan oleh para imam. Sunnah sendiri yang valid hanya terdapat dalam teks hadis yang diperoleh lewat metode transmisi periwayatan tertentu. Dengan batasan demikian berarti sunnah identik dengan hadis, yaitu informasi tentang Nabi yang terdapat dalam kitab-kitab koleksi hadis yang umumnya ditulis pada abad ke-3 Hijriah. Fungsi hadis di sini yaitu ada 3. 1. Bayan takkid, 2. Bayan tafsir, ketiga bayan tasri'. Yang pertama, bayan takkid ialah sebagai penetapan dan menegaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan tafsir berfungsi sebagai penjelas atau memperinci atau membatasi yang secara umum dijelaskan Al-Quran. Yang ketiga, bayan tasyri' merupakan sunnah berfungsi menetapkan suatu hukum yang secara jelas tidak disebutkan dalam Al-Quran. Selanjutnya ada itihad. Itihad berarti mencurahkan segala kemampuan. Metode yang digunakan ada ijma, artinya konsensus atau kesepakatan. Qiyas, yang berarti ukuran. Kemudian ada istilah, yang artinya adalah sifat-sifat yang sejalan dengan tindakan perintah Allah. Ihtisan, memandang dan meyakini baiknya sesuatu. Urf, kebiasaan mayoritas umat Islam dalam menilai sesuatu. Sat al-zarai, menutup segala jalan yang menuju kepada sesuatu. Istisab, minta bersahabat atau membandingkan sesuatu yang mendekatinya. Matsab sahabi, pendapat para sahabat. Syar'u man hablana, dengan syariat Islam. Hukum Islam ada 7. Yang pertama, prinsip tauhid. Prinsip tauhid itu menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan kalimat tauhid. Pada pelaksanaan hukum Islam ini merupakan ibadah. Jadi ibadah yang dimaksud itu pengambahan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai bentuk kesyukuran. Prinsip tauhid melahirkan prinsip-prinsip khusus yang berlaku dalam fikih ibadah. Yang pertama, prinsip berhubungan langsung tanpa perantar. Jadi pada prinsip ini tidak ada
seorang pun manusia dapat menjadikan dirinya sebagai zat yang wajib disembah, termasuk nabi dan rasul hanyalah manusia pilihan yang bertugas menyampaikan firman-firman Allah. Jadi pada prinsip ini Allah sangat dekat dengan manusia walaupun dia tetap di luar jangkauan manusia. Yang kedua, beban hukum atau taklif. Jadi ini ditujukan untuk memelihara akidah, iman, dan pesucian jiwa dan memberikan pribadi yang luhur. Jadi kita melaksanakan ibadah sebagai tanda kesyukuran atas nikmat Allah. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan itu meliputi keadilan dalam berbagai hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, hubungan antara manusia dengan sama manusia dan masyarakatnya, dan hubungan manusia dengan berbagai pihak yang terkait. Yang ketiga adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Jadi pada prinsip ini hukum Islam itu digerakkan untuk merekayasa manusia menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridhoi Allah, berguna sebagai kontrol sosial. Pada prinsip ini itu lahir istilah hukum yang 5 atau al-kamul khamsah, yakni wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Prinsip yang keempat adalah prinsip kemerdekaan atau kebebasan. Jadi prinsip kebebasan ini menghendaki agar agama dan hukum Islam tidak berdasarkan paksaan, tapi berdasarkan penjelasan, argumentasi, dan pernyataan yang meyakinkan. Selanjutnya, prinsip persamaan atau egaliter. Jadi di sini itu kemuliaan manusia bukan terletak pada rasa dan warna kulit. Kemuliaan manusia itu terletak pada tinggi rendahnya ketakwaan seseorang. Kemudian prinsip ta'awun. Prinsip ta'awun berarti tolong menolong di antara sama manusia. Jadi tolong menolong itu dalam bentuk kebaikan dan ketakwaan. Yang terakhir, prinsip toleransi atau tasamu. Jadi hukum Islam itu mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai di muka bumi. Tapi toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Tujuan dari hukum Islam di sini yakni memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kontribusi umat Islam dalam perundang-undangan di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada di dalam UUD 1945 yang saat itu masih dalam naskah rancangan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu negara Republik Indonesia yang berdaulatkan rakyat dengan berdasarkan kepada 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang selanjutnya diberi nama Pancasila. Yang terakhir itu ada di dalam perundangan lainnya. Jadi ada beberapa peraturan baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, serta keputusan atau instruksi presiden yang berisi tentang hukum Islam. Di antara peraturan tersebut adalah peraturan ketuhanan, wakaf, perjanjian bagi hasil, perkawinan, peradilan agama, hukum Islam, bank, zakat, dan haji. Kesimpulan dari materi hari ini adalah hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini dan mengikat bagi semua pemeluknya. Sumber hukum Islam itu ada 3, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Hukum Islam yang mempunyai prinsip dalam menjalankannya yaitu prinsip tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, kemerdekaan, persamaan, ta'awun, dan toleransi. Dan dalam perundang-undangan UUD 1945 ada pandangan tentang hukum Islam dan ini tidak bertentangan dengan Islam. Kedudukan agama dalam Indonesia cukup baik dan ibadah dapat dilaksanakan tanpa adanya rintangan dari pemerintah. Karena di dalam Undang-Undang Indonesia, peraturan pemerintah, keputusan atau instruksi presiden juga membuat tentang hukum Islam. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.